Sampurasun. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Amburaksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Kali ini aku lagi ada di Saung Teduh Leuwiseeng. Ini adalah sebuah kawasan kebun mangga. Dan di video kali ini aku akan ketemu sama sebuah grup, sebuah komunitas. Nah, sedang apa mereka di sini? Ayo kita lihat. Pemirsa, jadi ini adalah grup ARMY Majalengka. Grup para pecinta BTS ya. BTS itu singkatan dari apa? Bangtan Soyonda. Apa artinya? Tujuh pria dari Korea gitu ya. Itulah nyaman gitu. Artinya adalah 7 pria dari Korea. Ini lagi bakar-bakaran dalam rangka menyambut hari ulang tahunnya V. Ini fotonya yang jatuh pada tanggal 30 Desember. Happy birthday buat V. Semoga tahun 2022 kita bisa ketemu. Sojunya halal ya, halal tuh halal. Oh, ada soju halal. Iya. Halal. Apa yang menyebabkan halal dan haram? Dan alkohol. BTS juga dia diberi julukan nama-nama Indonesia ya. Nama-nama lokal ya. Kalau boleh tahu siapa aja mereka? Aku sukanya RM. Dedi RM. Leader, RM itu leader. Keren pokoknya, pidatonya bagus gitu. Hai, kalau aku sukanya Kim Seokjin, masih ganteng. Yang mana fotonya? Fotonya. Itu apa ya? Manis-manis kayak gue gimana? Seru ya, Bu. Emak juga loh banyak. Dia tuh manis. Kalau aku biasanya J-Hope. J-Hope. Kalau yang ini. Yap. Ada? Kalau aku sukanya, kita sukanya siapa? Kita sukanya Jongkook. Biasanya dipanggil Cookie. Iya. J-Hope hobi. J-Hope hobi. Kalau kita sukanya Suga. Agus. Suga Agus. Oke. Kalau kita sukanya Jimin. Cim. Kalau V ini? Oh, kalau V Empi. Ada Mas Ganteng, ada Dedi, ada Hobi, ada Kuki, ada Mas Agus, ada Encim dan Empi. Oke. Teh Mary ini adalah ketua ARMY Majalengka. Pertama kali suka sama BTS atau V-nya? Ini sukanya BTS-nya dulu apa V-nya dulu? Karma. Jalur karma. Kenapa gimana? Enggak, kan pertamanya tuh kalau lihat K-pop tuh aduh apaan sih gitu, lebay gitu ya. Cowok-cowok joget-joget gitu pakai lipstick, pokoknya lebay aja gitu ya. Tapi pas denger lagunya kok bagus gitu, enak. Walaupun nggak ngerti. Nggak ngerti. Pas kita lagi cuci piring, pasti dengernya itu. Lagu-lagu BTS itu. Ya. Udah tahu musik itu, kita kan kepo nih personilnya siapa aja gitu. Mulai itu buka-buka YouTube, kepo-kepo kan membernya siapa aja. Nah, sukanya pertamanya sih sama Jungkook. 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 Jungkook.
Oke. Kalau pas pertama kali pasti sukanya sama satu orang pasti gitu, karena lama-lama sering nonton jadi sayangnya ke semuanya gitu, ke tujuh-tujuhnya itu. Menarik gitu ya, karena perempuan-perempuan cantik ini begitu mengagumi sosok pria yang jauh di seberang sana yang tidak pernah bertemu, tetapi saking cintanya sampai berani beli segini doang. Kece ya, pas foto 350.000. Amazing, luar biasa. Ini juga sama. Oh ini mah yang bukan ori sih. ya, ini berapa? 40 ribuan lah. Ini yang KW 40.000. Ini yang ori 350.000. Ampun deh. Oh ini albumnya. Ini album. Jadi di albumnya tuh ada PC-nya. Ada PC-nya. Ini album terbaru Butter. Apa itu Butter? Iya, nama albumnya. Mentega ya. Mentega. Ada photocard, Ada foto ori ya. fotobook, Ada fotobook, isinya foto-foto. Oh iya, ini CD-nya. sama CD. Oh ini. Ini satu album berapa? Cuma 250. Tapi kalau misalkan mau ikut PO itu kisaran 300 ya. Sesudah menyukai BTS, sesudah mengenal mereka secara lebih mendalam, kamu sendiri merasa ada hal positif apa yang didapat? Sukanya siapa? Jimin. Nggak kelihatan fotonya. Jimin sih. Jimin yang mana Jimin? Fotonya yang mana? Oh. Ini kamu beli juga? Aku ada di rumah tapi 350.000. Iya. Iya. Kenapa suka sama Jimin? Jadi suka BTS dulu apa Jimin dulu? Aku sama kayak Nuna Mary, kena jalur karma sebenarnya. Sebenarnya tahu K-pop udah lama. Dari dari Super Junior, terus ke SHINee, terus ke Bang. Terus kebetulan teman nge-share lagu Life Goes On punya BTS. Sempet dengar enak, terus tapi nggak terlalu didengar. Pas satu waktu buka YouTube, si Jimin ini nih, dia tuh nari filter. Apa itu nari filter? Dia lagunya lagu filter, dan di tarian itu jangan ditanya, Gimana ceritanya? suka aja lah sendirilah. Coba bisa ditarikan? Berbahaya karena itu mengandung 18 plus. Mengundang ya. Mengundang. Oh jadi Karena Jimin itu punya sisi keseksian ketika di panggung. Itulah sisi lain Jimin. jadi kamu suka karena dia seksi? Enggak, Bukan karena seksi, bukan. tapi tadi karena filter itu. Ya, pertamanya setelah mempelajari kehidupan si Jimin, ternyata dia itu orang yang mengalami depresi terberat karena dia pernah dihujat seperti muka babi. Jimin ini sampai dia melakukan diet ketat. Dalam seminggu itu dia makan hanya beberapa kali lah, kebanyakannya dia minum air putih untuk menurunkan berat badan. Jadi motivasi, terinspirasi. Jimin itu kan orang tersulit untuk mendapatkan teman. Jadi ketika dia kecil, ketika sekolah SD, dia tuh tidak punya teman. Agak gimana gitu ya, Beb. Sabar ya, Bu. Jadi biar dia punya teman itu, dia rela memberikan apapun buat teman itu gitu. Dalam artian kamu mau nggak? Ayo kita berteman. Tapi aku minta dibelikan itu. Ayo aku belikan. Aku mau berteman sama kamu, minta dibelikan itu. Ayo aku belikan. Sampai satu saat dia pulang ke rumah dan bercerita. Jangan nangis. Keren banget ceritanya. Dan dia tuh bercerita ya. Bercerita sama ibunya kalau dia itu tidak punya teman. Agak yang Dalam pinggirnya artian- juga soalnya sama biasnya tuh Jimin. Dalam artian gini ya, dia tuh pernah berkata ke ibunya, Bu, aku tuh tidak punya teman. Terus si ibunya berkata, kamu tuh punya teman. Aku, ibunya dia bilang seperti itu. Kamu tidak usah takut, katanya. Kenapa saya tidak punya teman yang benar-benar mencintai dia itu apa adanya. Dalam artian nggak harus memberi itu dia baru mau berteman, nggak harus memberi itu dia harus mau berteman. Jadi
dia tuh merasa menginginkan saya tuh pengen punya teman yang benar-benar berteman gitu. Kita susah barengan, kita senang juga barengan. Nah dari situ kita bisa ngelihat lah kalau orang-orang yang disebut teman tulus seperti apa, yang disebut teman toksik itu seperti apa. Kalau aku mempelajarinya, ya inilah BTS tuh seperti ini gitu loh konsepnya tuh benar-benar keluarga gitu. Para member itu mengajarkan dari RM mengajarkan untuk mencintai diri sendiri. Kim Sok Jin belajar hargailah sebelum menghargai orang lain, hargailah diri sendiri. Dari Suga kita hidup untuk nyata bukan untuk orang lain. Dari J-Hope meskipun kita susah kita harus tetap tertawa. Dari Jimin kita belajar ketulusan. Dari V biarkan orang yang menyakiti tapi kita harus tetap maju. Dari Jungkook tetap tersenyum apapun yang terjadi. Itulah yang diajarkan para member kepada kita. Yeay. Apa tadi? Bebak, sarangeo. Ada saudara gitu ya, anaknya tuh suka banget sama K-pop, sama BTS gitu. Terus orang tuanya tuh ngelarang, jangan katanya gitu. Itu tuh kafir, gak seiman sama kita gitu kan. Nah terus aku kasih tahu nih saudaraku itu, jangan gitu Bi gitu kan. Karena nggak semuanya yang kita lihat itu tuh negatif gitu. Ada sisi baiknya. Walaupun kafir. Iya, karena kita nggak ngikutin gaya hidup mereka. Buktinya masih pakai kerudung ya. Iya. Kita minum soju juga halal, non alkohol gitu. Sebenarnya bagus juga gitu untuk ibu-ibu yang anaknya suka sama BTS. K-pop itu. Ya mau sama K-pop mau sama apa juga boleh lah iya. gitu ya, selama itu mampu memberikan nilai positif bagi kehidupan kita. Sebentar lagi kan BTS ini kan ada fase surut ya. Tidak mungkin yang namanya boy band akan di atas selamanya. Suatu saat dia pasti akan turun. Tapi walaupun suatu saat dia turun, tetap ada banyak sekali nilai positif yang sudah masuk di dalam hati kawan-kawan para pencinta BTS ya. Jadi sudah di sininya apa? Sarangnya. Ya. Oh begini ya. Oke. Keren. Karena perempuan-perempuan cantik ini kan kebanyakan sudah bersuami ya. Sudah bersuami semua. Tapi dari semua yang sudah bersuami ini tidak membuat para suaminya menjadi kamu ngapain? Semuanya mendukung. Karena apa? Karena tanpa dukungan suami tidak akan bisa membeli ini. Iya. 350.000. Oke. Terima kasih kawan-kawan semua yang ada di sini yang sudah ngobrol dari tadi. Ya, ini sudah ada permintaan ya dari Bu Ketu. Katanya pengen meramal satu-satu dari ini tapi nggak bisa secara detail ya karena apa? Karena banyak dan waktunya juga kan. Ini yang pertama, lihat dari matanya. Saya kalau ngelihat orang tuh dari mata pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Kalau dilihat dari matanya, Kim Nam Jon atau RM ini adalah orang yang sangat percaya diri. Suka sekali mengatur dan tidak suka dibantah. Leadernya. Tetapi di dalam percintaan dia adalah sosok yang romantis. Dan siapa yang suka? Bang, dia yang suka dengan si itu. Dia si RM ini sepertinya adalah orang yang pencemburu. Jadi dia nggak mau tuh nggak mau dihianati. Orangnya tuh paling nggak bisa kalau diselingkuhin. JK, Jungkook,
Jongkok. Awas bukan jongkok. Jongkok kalau dilihat dari matanya, dia itu walaupun dia adalah seorang artis, tapi dia masih seperti minder. Jadi kayak masih malu-malu, kayak yang nggak bisa kalau solo tuh nggak bisa dia. Untuk urusan percintaan, si JK ini dia belum menemukan satupun. Suga. Mas Agus. Suga. Hani. Suga kalau dilihat dari matanya dia orang yang suka tebar pesona. Kelihatannya suka tebar pesona tapi masih malu. Dalam hati dia ingin tebar pesona, tetapi di dalam prakteknya dia masih malu. Kayak ada yang menutup. Jadi dia banyak melakukan hal yang dia itu sebenarnya nggak mau melakukan itu. Kalau untuk urusan percintaan, dia menyukai hubungan yang biasa saja. Tidak suka yang spektakuler. Kim Sok Jin, Mas ganteng. Yang paling ganteng ini. Kalau dilihat dari matanya, Kim Sok Jin ini adalah tipikal orang yang romantis. Dan dia itu adalah tipikal pemuja cinta. Kalau bucin sama kamu, suami mau dikemanain? Silent dulu. Si ganteng ini kelihatannya dia adalah seorang pengagum cinta. Jadi dia tidak bisa memberikan hatinya kepada sembarangan. Sangat pemilih. Kalau udah satu, dia udah, walaupun dia punya banyak perempuan di sekitarnya, tapi ketika dia sudah menentukan pilihan pada satu perempuan, maka itu aja. Dan dia adalah tipikal yang sulit untuk jatuh cinta. Jimin. Jimin. Kok deg-degan ya? Sing tenang. Jimin banyak luka. Iya sih, emang kan yang tadi diceritain. Banyak luka di hatinya dan dia belum bisa move on semua dari keterpurukannya di masa lalu, sehingga kadang-kadang suka kumat. Walaupun sekarang dia sudah lewat fase tersebut, tapi sometimes dia kumat. Percintaannya, dia suka dengan percintaan yang aman. Dia itu kalau udah satu, udah, walaupun dia ada perempuan lain yang mau sama dia, tapi dia tidak bisa begitu saja gitu ya. Beda dengan si yang tadi ini, si Sokjin. Kalau Sokjin ini dia pengagum cinta. Kalau dia nggak suka ya enggak. Kalau si Jimin mah ketika dia sudah memutuskan itu, ya udah itu. Makanya dia belum bisa memutuskan dengan siapa saya akan melanjutkan hidup, karena dia masih ingin berpetualang. Kim Taehyung, panggilannya V. Kalau dilihat dari matanya, V ini adalah orang yang cuek. Dia itu enggak peduli orang mau ngomong apa tentang dia. Aku baik-baik saja. Gue banget. Oh gitu. Ngomongin gue bodo amat. Dan kalau untuk urusan percintaan, sepertinya si V ini tipikal orang yang sama kayak tadi, siapa ya, lupa lagi. Pemilih. Hatinya itu kalau udah dia tidak mendapatkan kesesuaian, dia bisa langsung pergi. Dihempaskan Gitu. loh. Hempaskan saja. Dia mah orangnya tuh orangnya easy going dia. Jadi kamu mau sama aku, oke? Kita jalan. Kalau enggak ya udah. Apanya yang mau? Jalan. J-Hope. J-Hope kita lihat, ini yang terakhir ya. Iya. Oke. Kita lihat si J-Hope ini kayak gimana sih dia. J-Hope adalah orang yang menyukai hal-hal yang sedikit ekstrim dan unik. Ayo loh. Apa itu? Unik dan ekstrim. Si J-Hope ini dia bisa melakukan hal-hal yang berbeda dari orang kebanyakan. Ya.
Kalau untuk urusan percintaan sama dengan kehidupannya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan, nggak peduli orang mau berkata apa. Bisa saja dia pacaran dengan istri orang misalnya. Misalkan suaminya ya, jadi dia bisa melakukan hal-hal yang gue mau, gue lakukan seperti itu. Dan dari hasil bincang-bincang tadi bisa disimpulkan bahwa kenapa mereka bisa berkumpul di sini itu karena 3 hal: energi, frekuensi, dan vibrasi. Mereka mempunyai energi yang sama, vibrasi yang sama, dan frekuensi yang sama, yaitu teman-teman di sini semuanya adalah orang-orang yang ingin lebih untuk mencintai diri sendiri, menjadi lebih percaya diri, kemudian bisa berdamai dengan kenyataan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, yang sudah ada di dalam kehidupan kita, mau jelek atau buruk, itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, hanya bisa didamaikan dengan hati, sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang sombong, angkuh, dan munafik, dan tidak menjadi toksik ya. Ya itu benar. Jadi tidak menjadi racun di dalam hubungan gitu. Baik kita dengan suami, dengan saudara, dengan teman, kita tidak menjadi racun, tetapi menjadi diri kita sendiri. Oke. Kita ngegibahnya Bang Tan aja. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentu saja. Oke? Selamat ulang tahun untuk Pi. Semoga tahun depan kita bisa bertemu bersama BTS ARMY Terima kasih sekali lagi buat ARMY Majalengka. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun yang lama. Selamat datang tahun yang baru. Semoga di tahun yang akan datang kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Dan semoga bertemu dengan BTS. Oke, sekali lagi terima kasih.